part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, selamat siang sahabat Sonora. Saya balik lagi menemani Anda di spesial 1 jam di Sonora Hits ya. Dan kali ini kita mau berbincang seputar tentang PT Harmoni Dynamic Indonesia. Dan sudah bersama saya live Zoom ada Bapak Adi Siswanto Yusuf, owner of Center Yogyakarta dan Stokis Purwokerto. Selamat pagi Pak Adi. Pagi Mbak Anin. Selamat dan para sahabat Sonora semua yang berada dimanapun juga. Baik, selamat pagi juga untuk Ibu Maria Inawati Haksomo, Eksekutif Crown HD. Selamat pagi, Bu Maria. Selamat pagi, Mbak Anin. Pak Adi, Bu Maria, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat, Bapak Ibu? Sehat. Sehat sekali. Baik. Sampai hari ini sehat semua. Bersyukur pada Tuhan karena meskipun dalam keadaan situasi kita tahu ya pandemi corona yang melanda di semua negara khusus Indonesia, saya bersyukur pada Tuhan kalau sampai hari ini kami sekeluarga tetap dalam lindungan Tuhan. Semoga juga dengan Mbak Anin dan juga para saudara-saudara sahabat-sahabat pendengar Sonora yang setia pada pagi hari ini. Baik, jadi sahabat Sonora, PT Harmoni Dynamic Indonesia atau yang lebih dikenal dengan HDI sendiri, ini sudah ada di Indonesia tuh udah lama banget, dari tahun 1993. Dan nanti kita akan berbincang, saya juga mau bertanya langsung nih dengan Pak Adi dan juga Bu Maria, sebenarnya apa sih alasan kenapa mau bergabung dengan PT HDI ini? Tapi sebelumnya mungkin saya ke Pak Adi terlebih dahulu. Bapak mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih ke sahabat Sonora, sebenarnya PT Harmoni Dynamic Indonesia atau HDI sendiri itu perusahaan yang bergerak di bidang apa nih Pak? Silahkan. Oke, HDI Harmoni Dynamic Indonesia ini sebuah perusahaan multinasional ya, tepatnya social network marketing ya, di mana sudah berada di Indonesia itu sejak tahun 1993, yang mana sampai hari ini sudah memiliki kurang lebih enterpriser ya yang ada di Indonesia khususnya ini mencapai sekitar 350.000 yang aktif ya dalam kategori aktif. Terus juga sudah ada di 7 negara. 7 negara itu ada di mana pusatnya di Amerika sendiri, terus ada di Singapura, Malaysia, Filipina, Hong Kong, Macau, dan Indonesia sendiri. Indonesia termasuk paling bungsu sebetulnya. Oh baik. Ya, jadi sebelum negara itu sudah banyak masuk. Nah sekarang ini di Indonesia sendiri sampai hari ini sudah sudah memiliki kurang lebihnya 140 kantor cabang, kepanjangan namanya Stokis, Center, dan Depo yang terlebar dari ujung Sabang sampai Merauke sudah hampir semuanya ada. Sehingga memudahkan bagi siapa saja, siapapun yang ada, para pecinta sahabat Sonora ini yang mendengarkan, kalau punya rekan, punya kenalan di kota manapun sudah nggak bingung lagi. Baik. Kenapa? Karena sudah ada banyak kantor-kantornya. Iya, Pak Adi, tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa ada 3 ya Pak ya. Tadi ada Stokis, ada Depo, dan yang satunya tadi ada apa Pak? Mohon maaf. Center. Dan Center. Nah, Pak mungkin bisa dijelaskan dulu nih untuk 3 klasifikasi tersebut, kan sahabat Sonora mungkin masih ada yang bingung. Maksudnya apa nih? Ada Stokis, ada Depo, ada Center. Nah, boleh dijelaskan sedikit Pak terkait dengan 3 hal tersebut? Baik. Awal mula, kalau kita sebagai enterpriser ya, sebagai distributor agent network marketing HDI, ini kan kita punya nomor ID member. Dan sampai dari waktu diberi kesempatan juga, kalau memang punya perkembangan omset, perkembangan jaringan cukup besar, dan kalau di daerah tersebut belum ada kantor, itu diizinkan untuk buka. Dari kantor pusat HDI Jakarta. Cuma namanya Depo awalnya dulu ya, namanya Depo. Baik. Nah sekarang ada Depo, terus ada juga nama Stokis. Nah sekarang ini mulai tahun 2021, tahun 2021 ini sudah diseragamkan semua oleh kantor pusat HDI untuk semuanya bertransformasi menjadi family center atau learning center atau brand center, dan kalau kantor pusatnya namanya experience center. Oh, baik, jadi, baik. Transformasi. Makanya bagi yang Depo dan Stokis nantinya tahun 2021 ini diharuskan transformasi. Jadi nanti semuanya all namanya family center atau learning center atau brand center atau experience center. Baik. Ini sudah
banyak beberapa kota. Baik, berarti sebenarnya ketiga hal tersebut itu maksudnya adalah sama seperti kantor cabang gitu ya Pak ya? Ya baik. Pak, kalau HDI sendiri di kota Semarang ini ada berapa kantor cabang Pak? Tadi disampaikan di Indonesia udah paling terakhir tapi banyak juga gitu. Kalau di Semarang cuma satu. Setiap kota yang setahu saya, setiap kota-kota besar itu hanya satu, namanya Learning Center. Oh baik. Kalau di kota pusat sendiri Jakarta, karena mungkin Jakarta itu luas ya, Jakarta luas sehingga kan kalau ke kantor pusat jauh mungkin banyak yang buka di kota Jakarta. Ini setahu saya seperti itu. Baik, kalau di kota Semarang sendiri kantornya ada di mana Pak HDI ini? Semarang kantornya ada di Jalan Mutiara Marina. Oh, jadi iya. Rumah kantor Kafling di Rukan Mutiara Marina, Kafling 3536 Jalan Artiri Anjasmoro. Berarti ada di daerah Semarang Barat ya, Bapak ya? Semarang Barat. Dekatnya PRPP itu kan berarti, Pak? Deretannya PRPP. Itu bagi rekan-rekan sahabat Sonora kalau mau silakan mau berkunjung boleh di sana. Kantornya ada tulisannya besar kok. HDI Learning Center Semarang, besar, tampak dari jalan rayanya kelihatan. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya nih Pak, sahabat Sonora juga pasti bingung. Sebenarnya HDI sendiri ini produknya ada apa saja? Mungkin boleh di-mention walaupun tidak secara detail, Pak. Silahkan. Produknya HDI ya ini ada berapa banyak macam. Kalau saya cerita dulu ya. Ya boleh. Mungkin cerita awal ya. Awal saya bergabung tidak banyak. Paling mungkin mayoritas di B-product. Produk kesehatan, intinya makanan kesehatan. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, ada inovasi-inovasi produk baru banyak. Dari produk perlebahan untuk kesehatan, maskotnya adalah Forstar. Forstar itu apa? Clover honey, madu. Ya, ini produk dari bunga clover, yang mana khasiatnya banyak sekali. Untuk karbohidrat itu penyegaran dalam tubuh kita. Nah, terutama dengan keadaan sekarang ini ya, adanya pandemi COVID-19 ini perlu sekali untuk daya tahan tubuh. Terus ada juga produk propolis ya. Ini memperbaiki sistem imunitas dalam tubuh kita supaya kita nggak mudah terpapar kena penyakit. Terus ada juga produk namanya polinergi untuk meningkatkan, memperbaiki sistem udara kita, merangsang peredaran darah, sehingga juga menjaga stamina supaya nggak ngedrop. Kandungannya banyak, lengkap, vitaminnya A, B1, B2 sampai B12, vitamin C, D dan E. Terus ada juga royal jelly untuk regenerasi sel-sel kulit ya, untuk membantu supaya mereka tuh nggak mudah migrain ya. Ini produk-produk itu perlebahan. Terus ada juga produk lainnya untuk skincare. Hadir juga luar skincare perawatan wajah. Skincare beda dengan kosmetik ya Mbak Ani ya. Kalau kosmetik kan untuk mengambil lampik, kan perawatan ya dari wajahnya. Skincare dia kita hadir juga keluar ke produk namanya kategori Bibotanik. Ini untuk perawatan rambut. Juga ada untuk kulit and body ya. Juga untuk orang yang nggak pengen gemuk itu juga ada. Ya. Baik, berarti bisa disimpulkan produk dari HDI ini dari head to toe tuh ada semua ya Pak ya? Semua lengkap, jadi nggak usah khawatir. Siapapun yang mendengarkan acara ini sudah nggak usah khawatir. Anda bingung, kalau Anda bingung, Anda tinggal cari. Kalau bingung buka aja di Google tuh sekarang semuanya mudah. Ya, HDI ya, ketik aja. Atau kalau bingung alamatnya dimanapun semua ada. Iya baik. Dan ini juga produknya relevan sekali dengan situasi sekarang ini pandemi COVID-19 karena tadi ada royal jelly, ada kandungan madunya juga, dan itu hal-hal yang atau produk-produk yang paling dicari di tengah pandemi seperti sekarang ini. Pak, betul sekali. Ini HDI itu kan di Indonesia sudah sejak tahun 1993. Kalau Bu Maria dan juga Pak Adi sendiri bergabung ini sudah sejak tahun berapa, Pak? Baik. 1997. Oh, ya, wow. Udah lama ya, Bu ya. Itu aja saya belum lahir, Bu. Nah, saya baru mau nanya. Apakah Mbak Anin itu usianya berapa? Lahir tahun berapa? Saya belum lahir kalau 97. Ya? Enggak, Pak. Enggak, kalau 2000 kemudaan, Pak. Nanti banyak sahabat Sonora yang komplain. Beda 1 tahun aja, Pak. Saya 98.
Wow, berarti Anda belum lahir saya sudah ikut di HD. wow, berarti kan tadi 93 ya Pak ya. Berarti 4 tahun kemudian Bapak sudah bergabung. Nah, boleh nggak sih Pak diceritain nih ke sahabat Sonora sebenarnya alasan Bapak dan juga Ibu bergabung di HDI ini apa gitu? Karena udah lama sekali loh, dari 97 sampai sekarang 2020. Baik, gini ya. Kalau dikatakan memilih, kenapa milih HDI? Saya bukan milih. Jadi ceritanya begini. Dikarenakan pada tahun 97 itu saya kena jobless. Tepat bulan Mei saya nggak punya pekerjaan. Saya namanya orang bekerja, saya sudah nikah sama istri saya. Anak saya cuma satu, waktu usia 5 tahun. Ya. Nah, singkatnya kan saya mau cari pekerjaan dulu lah. Kenapa? Ingat loh Mbak, zaman dulu sampai sekarang kan masih banyak ya orang-orang kan taunya yang penting kerja, betul? Iya betul. Bisnis itu kan nggak punya uang gitu, untuk apa bisnis, betul kan? Nah saya pun sama Mbak, karena kan nggak punya uang untuk bisnis ya sudah. Saya mikir cari kerja, tapi ternyata nggak dapat gitu loh. Mungkin Tuhan belum mengizinkan gitu loh. Nah singkat cerita bulan akhir tahun 97 bertemu dengan seorang yang ngajak saya di HDI ini Mbak. Oh baik. Jadi namanya Upland. Iya. Di multi level itu ada upline, ada juga downline. Iya, baik. Jadi partner, bukan anak buah, bukan bos ya. Iya. Jadi garis bawahi. Jadi di multi level itu tidak ada anak buah, tidak ada bos. Yang ada partner rekan kerja, cuma karena dia lebih dulu bergabung, berarti saya jadi sponsor, jadi downline-nya. Nah, namanya Bapak Mulyadi. Nah, yang mana dulunya sebelum di HDI, saya dengan Pak Mulyadi ini satu kantor. Oh baik. Kita bersama di sebuah perusahaan yang sama. Ya, ini cerita yang aslinya. Nah kebetulan saya jelek-jelek begini pernah jadi pimpinannya Pak Mul, gitu loh. Jadi ceritanya saya manajernya Pak Mul. Nah cerita itu perusahaan itu di mana saya keluar, saya berhenti dari pekerjaan itu, saya keluar, saya nyari pekerjaan. Nggak sengaja ketemu dengan Pak Mulyadi ini. Dia nawarin HD. Ya sudahlah, saya cuma nggak enak, tertarik saya bergabung. Karena joinnya dia kan dulu mudah Mbak. Cuma 50.000. Kasih uang 5 tahun, 97, 50 saya tanda tangan formulir selesai. Saya dapat e-book gitu loh. Panduannya ada, sudah. Nah, dari situ karena nggak ada pilihan, saya bekerja belum dapat, ya udah nggak ada salahnya. Saya baca-baca, produknya nggak banyak. Itu saya kata ada madu, polen, propolis, jelly, cuman ini jenis-jenis itu aja. Saya mencoba mengenalkan ke teman-teman, prinsipnya cuma satu. Saya tuh butuh duit. Karena kan saya punya istri, yang mana juga butuh biaya, ya kan. Nah akhirnya udah pokoknya saya jual-jual, tapi ingat pada waktu itu saya juga masih berfokus cari pekerjaan lagi. Kenapa? Tetap prestis toh, bener nggak? Orang betul. Pekerja itu lebih tinggi dibanding apalagi apa itu multi level ya. Saya nggak paham multi level Mbak Anin, sama sekali saya nggak memahami multi level. Yang setahu saya cuma mau jualan. Kenapa? Karena saya ini termasuk anggota orang namanya marketing. Apa itu marketing? Makler everything. Apa aja dijual ya Bapak ya? Bisa dijual gitu ya. Orang Jakarta ngomong palu gada, apa yang lu mau gua bisa adain gitu ya kan. Nah itu yang saya lakukan, pokoknya kerjakan jual ya. Sehingga pada saat tahun 98 awal pun saya masih kerja lagi, ditawari kerja saya terima kerja gitu. Saya kerja. Tapi bertahan cuma 3 bulan nggak betah. Kenapa? Lah bayangin ternyata kerja kok masuk pagi, sore pulang suruh absen lagi. Ini maaf loh Mbak Anin ya, bukan saya meremehkan Mbak Anin bekerja, tidak loh ya. Ini saya cerita saya sendiri loh ya. Iya baik Bapak. Saya cerita saya loh ya. Nah akhirnya saya kerja pulang sore hujan-hujan suruh absen, saya males. Keluar aja 3 bulan. Terus saya ngomong sama istri saya, sudah nggak ada salahnya, kerjakan dia aja. Nah dari situ saya mulai mempelajari apa itu multi level gitu loh. Baik, jadi Bapak mempelajari multi level dari tahun 97 sampai dengan tahun 2020. Ini cukup menarik Bapak. Setelah ini nanti kita akan bahas lagi apa sebenarnya yang membuat Bapak dan juga Ibu bertahan selama dari tahun 97 sampai dengan tahun 2020. Tapi setelah jeda berikut ini, dan untuk Anda sahabat Sonora, kami masih akan sambung perbincangan terkait dengan HDI. So don't go anywhere, stay tune terus di 98,9 Sonora FM Semarang.
of KG Radio Network. Sahabat Sonora Hits balik lagi dan saya masih bersama dengan Pak Adi Siswanto dan juga Ibu Maria Inawati. Pak Adi, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, apa sebenarnya yang membuat Bapak bertahan dari tahun 97 sampai dengan tahun 2020 sampai Bapak kerja pun juga resign dan memilih fokus untuk di bisnis ini, Pak? Silakan. Ibu kalau mau menambahkan juga boleh. Ya. Boleh, kalau saya ngomong dulu silakan. Ya, silakan Bu Maria. Ya, yang tahu soalnya pengalamannya. Begini ya, waktu itu tahun 97 itu saya masih bekerja. Terus kemudian Pak Adi masuk di bisnis tadi. Nah, berjalannya waktu tahun 98 saya itu keluar dari pekerjaan. Kemudian Pak Adi rata-rata masih setengah tahun di Adi. Nah, kemudian waktu itu kita berjalan terus dengan penghasilan ya masih belum besar penghasilannya. Nah, terus setelah berjalan beberapa waktu, saya juga nggak bekerja lagi, saya cuma di rumah. Nah, waktu di tengah-tengah perjalanan Pak Adi di bisnis HDI ini, suatu hari dia itu ke Palembang. Waktu di Palembang, ini suatu kesaksian juga ya mengenai penghasilannya. Saya juga kaget waktu itu. Waktu di Palembang, Pak Adi itu telepon ke saya. Dia ngomong, kalau tolong dicekkan ke bank untuk bonusnya. Udah masuk belum? Kemudian saya cek. Saya telepon ke bank, ke BCA. Saya cek. Waktu itu BCA ngomong, udah ada pemasukan sejumlah sekian. Dia ngomong dulu masih manual loh, Mbak. Jadi perlu telepon, Mbak. Jadi nggak seperti sekarang kan. Ada tinggal banking, dicek, betul, rekening masuk gitu. Karena kolonial, ya. Nah, terus waktu itu saya ngomong ke Pak Adi, ini udah ada masuk transfer dari Jakarta sekitar sekian. Dia ngomong, nggak mungkin lah. Nah, gitu. Karena waktu itu saya juga tahu ya, rata-rata penghasilan Pak Adi per bulan itu saya juga tahu persis kurang lebihnya gitu, bonusnya. Nah, terus dia juga kaget. Nggak mungkin itu banknya salah kali. Coba kamu telepon ke BCA lain. Kemudian saya telepon ke BCA cabang lain. Gitu. Jawabannya sama. Gitu. Dan itu kurang lebih 4 kalinya dari yang dia terima per bulan. Baik. Nah, dari itu saya telepon ke Pak Adi. Enggak, ini saya sudah kecek beberapa cabang BCA. Hasilnya sama, memang ada transfer gitu. Baru dia kaget. Nah, waktu itu makanya saya kagum sekali dengan HDI. Karena itu sangat-sangat menunjang di bidang penghasilan. Karena kalau suami saya ini bekerja, misalnya waktu itu dia masih meneruskan pekerjaannya, ikut orang sebagai karyawan biasa, mungkin itu nggak mungkin dia bisa mendapatkan penghasilan yang seperti sekarang. Begitu. Baik, berarti yang sebenarnya membuat Ibu dan juga Bapak bertahan sampai dengan sekarang ini adalah ini gajinya ini bisa melebihi seseorang yang kerja office hour dari pagi sampai sore gitu ya Pak ya. Pak Adi mau menambahkan nggak Pak? Mungkin ada experience lain yang didapat di HDI yang tidak bisa Bapak dapatkan ketika bekerja Pak? Banyak. Tadi di awalnya kan istri saya tahu semua. Jadi saya cerita kalau itu apa istilahnya dari zaman dulu sampai sekarang, ini kan perbedaannya jauh sekali. Ya, kalau saya ngomong ke zaman tradisional kolonial dulu, generasi kolonial. Kenapa? Waktu Hanin belum lahir kan sudah termasuk generasi kolonial saya. Iya benar. Karena milenial, betul kan? Milenial kan semua serba ada semua di satu genggaman tangan kita, iya, betul kan? Betul. Nah, dengan manual pun saya tetap berjuang, ketemu orang, datangi. Tadi saya ngomong ke Palembang, iya. Sampai saya punya rekan kerja jaringan di Palembang, sampai ke Medan juga. Pertama kali saya naik bis ke Palembang, Mbak. Kenapa? Karena bonusnya belum besar. Ya kan? Yeah. Nah, kalau bertanya apalagi yang membuat saya tetap bertahan, ya karena hasilnya, Mbak. Karena income-nya saya terima. Gitu aja. Kalau saya bekerja, mau saya tuh nggak punya pendidikan tinggi, ya kan? Saya bukannya saya nggak punya pendidikan tinggi, meskipun saya pernah kuliah, tapi nggak sampai sarjana. Jadi apa istilahnya kalau teman ngomong, saya tuh punya gelar S3, Mbak.
SD, SMP, SMA. Ya, itu gelar saya. S3 ya Pak ya. Karena saya juga termasuk dalam paguyuban yang dulunya pada waktu gabung di HD pertama, itu paguyuban teman-teman kalau ngomong tuh 9P katanya. Apa tuh Pak? Perginya pagi-pagi, pulangnya petang-petang, penghasilannya pas-pasan, potong pinjaman, pingsan. Ini termasuk guruan ya, tapi ini betul juga ya. Ya udah, makanya saya kerjakan tahun demi tahun ya. Sampai sekarang ini, makanya saya katakan kepada siapapun teman-teman saya di sini, rekan-rekan saya di sini, khususnya yang sudah menjadi anggota keluarga HD ataupun yang belum sebagai sahabat saudara menyaksikan acara ini. Kalau Anda sekarang dihadapkan dengan dua pilihan dengan keadaan sekarang ini, ya. Keadaan sekarang ini mau berat dengan bekerja itu juga nggak mudah. Mbak Ani kan tahu toh, pekerja juga sekarang nggak mudah. Banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya, betul? Banyak juga orang yang bekerja gajinya cuma separuh, betul. Sedang kebutuhan biaya tagihan tetap berjalan, ya kan? Nah kita mau berhenti atau mau kita keluar dari zona dalam diri kita yang menghambat? Pilihan di tangan kita. Bersyukurnya saya pada waktu 98 krisis moneter, HD mengalami krisis moneter, saya tetap bertahan, Kak. 2008 juga krisis moneter. Hari ini pun termasuk krisis. Iya, betul. Tetapi HD betul-betul diberkati, Mbak. Yang membuat saya tetap eksis di HD. Kenapa? Selain karena HD dulu punya moto, helping people with love and care, itu motonya dulu. Terus seiring berjalannya waktu, sekarang ganti live, learn, love. Hidup, belajar, dan mencintai. Nah, Bit dan Billionaire ini juga merupakan satu perusahaan yang betul-betul luar biasa, memiliki moto sosial yang tinggi, Mbak. Dengan tahun 2007, ini HDI mendirikan bersama Billionaire mendirikan sebuah sekolah gratis yang ada di Batu Malang. Namanya Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Silakan kalau mau dibuka di sana, gratis. Untuk mereka yang masuk kategori dia tidak mampu, anak yatim piatu, yatim atau piatu, yang SMP mau masuk SMA nggak punya biaya, silakan daftarkan di sekolah itu. Baik Pak Adi dan juga Bu Maria. Berarti tadi Bapak sudah menyinggung bahwa seperti tadi ya Pak, S3, SD, SMP, SMA. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya HDI ini ketika Anda sahabat Sonora mungkin tertarik untuk bergabung, ini tidak diperlukan latar belakang khusus dan tidak diperlukan kualifikasi khusus untuk menjadi bagian dari HDI itu gitu kan Pak ya. Berarti seperti itu ya Pak. Jadi siapapun dengan tingkatan sekolah apapun itu bisa bergabung menjadi bagian dari HDI ini. Nah, Bapak mau untuk belajar. Kenapa Pak? Mau untuk belajar dan mau untuk menjalankannya. Mau bersusah dulu enggak gitu loh. Pengorbanannya bagaimana gitu. Ya kan? Tadi Bapak sudah sempat sampaikan 98 kita ada krisis moneter dan bahkan sekarang ini pun juga karena pandemi COVID-19 memang ekonomi juga berdampak. Tapi apakah di HDI ini tadi Bapak bilang bahwa tidak berdampak ya Pak ya, penghasilan tetap berjalan gitu kan. Nah, mungkin bisa dibagi juga Pak tips suksesnya di tengah krisis-krisis itu Bapak melakukan apa nih? Kenapa sampai bisa income tetap masuk dan tetap stabil sehingga tidak merasakan krisis itu tadi setelah bergabung di HDI? Kita kan punya komunitas, kita punya rekan kerja, kita punya user. Jadi enterprise itu kan punya donen kan juga pemakai. Kalau sudah pemakai produk cocok, maka dia akan beralih ke tempat lain, ke produk lain. Nah, network, ingat Mbak, kalau bisnis multi level itu adalah network marketing. Kita punya prinsip, kalau kita kepingin punya income yang besar, maka harus punya omset yang besar. Ya, betul. Nah, omset yang besar ditopang dengan besarnya jaringan, network. Karena saat ini bisnis itu nggak pakai jaringan. Semuanya pakai network untuk bisa besar, gitu loh. Nah, kita bicara sekarang ini ya, 2020 ini, yang mana masuk pandemi COVID-19 ini kan juga krisis. Tapi luar biasanya,
di saat krisis banyak perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan keadaan dengan cara menaikkan harga, betul? Betul. Contoh, Mbak kan tahu pada waktu awal-awal pandemi harga masker berapa, gila-gilaan kan? Iya. Nah, naik. Tapi HD di saat krisis itu bukannya naikkan harga, tapi malah HD itu memberikan diskon. Harga diskon dengan paket, yang mana paket itu dikemas dengan bentuk produk-produk, ada bonus produk dan juga registrasi gratis. Membernya gratis. Itulah yang membuat banyak orang tertarik, Mbak. Produknya madu dan juga lagi bulan April sampai Mei, HDI kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dengan mendonasikan hampir 8.000 box produk propoilik untuk apa? Penderita COVID-19. Iya. Madu juga ya. Makanya itulah diberkati, saya bersyukur sekali sampai hari ini bukan terjadi penurunan tapi terjadi lompatan, Mbak. Namanya harvest melambung. Hampir 3 kali, 4 kali lipat. Ini yang membuat saya masih bertahan. Saya bersyukur dengan usia saya sudah punya cucu, ya, bisa masih diberkati sama Tuhan. Saya punya jaringan cukup besar. Ini bukan karena kepandaian saya. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya percaya Tuhan bekerja di sini. Kalau enggak, saya nggak akan ini. Gitu. Baik, berarti kuncinya adalah harus memiliki networking. Networknya harus besar gitu ya Pak ya. Dan yang pasti juga harus terus berusaha gitu. Dan sebenarnya berarti HD ini ketika di tengah pandemi seperti ini tidak semakin down, tapi justru memberikan lapangan pekerjaan baru kepada sahabat Sonora atau mungkin teman-teman yang memang di PHK dari pekerjaannya gitu berarti ya Pak ya. Menteri Perdagangan, kalau Mbak Ani tahu, Bapak Agus Parmanto mengatakan apa? Saat ini bisnis network marketing multilevel bisa dijadikan sebagai bantuan siapapun untuk mendapatkan ekonomi lebih baik. Menteri loh ya. Makanya sekarang banyak bondong-bondong nyari multilevel. Nah makanya saya tawarkan kepada siapapun yang menyaksikan acara ini dimanapun sahabat Sonora berada, apabila Anda mau bergabung dengan multilevel, saya bukan bilang HD yang paling baik, tidak. Cuma saat ini saya sudah buktikan sendiri gitu loh. Rekan-rekan saya jadi bukti gitu loh. Kalau yang mau bergabung HD silakan. Anda bisa menghubungi nomor saya, WA saya nanti mungkin bisa menghubungi atau Anda bisa menghubungi teman-teman Anda yang mengenalkan, yang mengajak Anda ikut radio ini. Silakan. Baik, Pak Adi dan juga Bu Maria tadi sudah disinggung juga oleh Bapak bahwa siapa saja bisa untuk bergabung dengan HDI. Setelah jeda berikut ini saya akan berbincang terkait dengan sebenarnya syarat apa saja sih atau mungkin ada step-step yang harus dilakukan ketika sahabat Sonora mau bergabung dengan HDI. Sesaat lagi Bapak, dan untuk Anda sahabat Sonora silahkan untuk yang mau bergabung bisa melalui WhatsApp kami di 0811 2598 989. Radio Network. Pak Adi dan juga Bu Maria, kita sambung lagi perbincangan kita di siang hari ini ya Bapak ya. Pak, boleh langsung di-mention aja nih atau disebutkan ke sahabat Sonora sebenarnya apa saja sih Pak syarat-syaratnya ketika mau bergabung dengan HDI ini? Apakah harus menunggu punya uang 10 juta, 5 juta atau mungkin puluhan juta rupiah Bapak? Silahkan monggo. Ada syarat-syarat gitu Mbak. Mau saya dulu gabung aja pertama kali saya nggak punya apa-apa, cuma 50.000. Cuma kalau sekarang kalau bergabung sekarang ini syaratnya harus punya KTP dan usianya minimal 18 tahun, Mbak. Oh baik, harus 18 tahun berarti ya Pak ya? Baca aturan mereka kan mulai orang bisa kerja kan 18 tahun. Terus cukup ngisi formulir nanti, ada pendaftaran, lampirkan KTP-nya segala macam, dengan memberikan kontribusi 150.000, maka akan dikasih satu panduan namanya e-book. Atau kalau nggak membayar 150.000 bisa
dengan cara ngambil paket. Ada paketnya, paket produk-produk yang sudah disediakan oleh HDI. Dalam hal ini ada paket namanya Easy Starter, itu ada 6 paket, ya. Semuanya include registrasi atau free member. Produk dapat bonus produk juga. Nah, ini ada paket yang lagi ngetren, lagi viral di bulan ini, khusus Desember akhir tahun ini. HDI memberikan paket, keluarkan paket namanya paket triple honey set. Apa itu, Pak? Triple honey set itu madu, ya, clover honey. Madu clover honey contohnya ini, kebetulan saya ada contohnya di sini. Ini madunya, ya. Baik. Ini madu HDI. Beli 2 kilo madu, kan ada 2 kemasan, 3 kemasan, 1/4, setengah kilo, dan 1 kilo. Beli madu yang 1 kilo 2, dapat setengah kilo free. Itu dapat setengah kilo free. Gratis. Oh iya, baik. Nah, terus ada juga paket Propoelik, ya, yang mana Propoelik ini ada. Ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya nggak mudah sakit, supaya nggak terpapar penyakit COVID-19 juga. Ini kalau beli 2 box yang harganya semestinya 1.540.000 harga member ya, ini cukup membayar 1.232 sudah termasuk member gratis. Baik, berarti diskonnya juga cukup lumayan ya Pak ya. Jadi kalau bisa makanya saya katakan tadi Mbak Safet bilang kan, banyak perusahaan yang di saat seperti ini memanfaatkan situasi dengan cara menaikkan harga, cari untung sebanyak-banyak, tapi HDI enggak. Ingat, HDI memberikan madu 2 kilo dapat free setengah kilo. Beli ini 2 di diskon 20%. Malah di diskon loh Mbak, dikasih porsi berarti. Dan yang berja gratis. Itu membuat banyak orang tertarik dan berbondong-bondong mencari, menyerahkan dalam arti kepingin gabung. Kenapa? Supaya dapat income besar, tambahan income yang seperti itu. Baik. Karena kita bisa jual produknya kan, itu. Baik, Bapak, berarti kalau bisa saya simpulkan ketika mau bergabung dengan HDI ini cukup butuh KTP dan usia harus 18 tahun karena untuk kepentingan di banknya gitu ya Pak ya. Berarti ini satu lagi. Ya, gimana sekarang Pak? Ini dengan keadaan era sekarang ini nggak perlu repot, cukup gunakan gadget. Siapapun Anda, dimanapun sahabat saudara berada. Kalau Anda mau bergabung sekarang sudah online, ya. HDI sudah mengeluarkan satu platform digitalnya, Mbak. Platform digital sudah maju. Jadi supaya Pak, saya hari ini di rumah, ya, saya mau punya teman di Surabaya, misal, saya punya teman di Kalimantan atau dimanapun saya nggak repot, Mbak. Tinggal saya buka websitenya HDI, www.hdistore.com, saya tinggal masukkan nomor ID saya. Baik. Saya tinggal joinkan member teman saya di Kalimantan, misal kata. Udah, Mbak. Beli produk pun udah, sudah ada yang packing dan sudah dikirim, semuanya gratis ongkirnya. Baik, Bapak, berarti untuk bergabung ini tadi ada 2 ya Pak ya, beli paket itu atau membayar 150.000 itu tadi berarti ya Pak? Ya, baik. Nah, tadi Bapak juga sudah sampaikan bahwa dimanapun berada, ini sepertinya HDI selalu ada di Indonesia. Tadi Bapak sampaikan kalau misalnya Bapak di Semarang, 140 kantor. Ada berapa Pak? 140 kantor. Ada dari 100. Sabtu Merauke sudah lengkap semuanya, di Papua juga ada. Baik, ya. Ada 140 kantor. Berarti nih Pak, misalnya nih, tadi Bapak sudah sampaikan punya teman di Kalimantan misalnya, Bapak di Semarang, tapi mau bergabungnya dengan Bapak atau maunya menjadi downline-nya Bapak, tidak menjadi downline-nya yang di Kalimantan sana, berarti memungkinkan ya Pak ya? Bisa, memungkinkan. Makanya saya kan punya nomor WA-nya dia. Teman saya kan kontak saya. Saya join kan pakai gadget saya. Oh, baik. Saya tinggal join. Namanya siapa, saya lengkap, saya masukkan semua, saya ketik tak tuh sampai kirim mana, tuk sudah kirim, tinggal transfer, bayar virtual account, beres. Baik. Berarti teman saya di sana saya bergabung jadi dolen saya. Ya. Gitu. Nah Pak, kalau misalnya mau menjadi, iya. Kalau misalnya mau menjadi downline Pak, ini boleh diceritakan Pak step-stepnya ini harus seperti apa setelah syarat-syaratnya terpenuhi? Ya itu syaratnya cuma penuhi mau ambil paket atau cuma member aja. Setelah itu nanti ada formnya. Aku upline-nya. Kalau yang manual ada, manual itu ada pakai formulir tulis tangan, masih dilayani.
itu berarti datang ke kantor masing-masing di kota mana mereka tinggal. Oh, baik. Paham ya? Baik. Tapi kalau mau pakai formulir manual juga bisa pakai handphone, pakai gadget. Sudah disiapkan semua. Jadi menunya sudah ada semua, tinggal diklik-klik aja gitu loh. Sehingga memudahkan, makanya HD ini sekarang terkenalnya sebagai millennial business, Mbak Hanin. Kenapa? Anda tahu kan, millennial kan sekarang cuma di rumah. Iya. Gunakan gadget, takluk-takluk sudah beres kan? Iya. HD business from home. Bisa dilakukan di rumah. Ini yang enak. Saat pandemi corona, bulan Maret, semua di lockdown. Betul kan? Betul. Gunakan di rumah. Omset tetap jalan. Yang jalan, usaha yang jalan adalah ekspedisi, betul? Betul. Ambil barang kan, tetap kan saya tinggal kirim barang, saya pesan produk, saya ke Jogja, misalnya nggak ke Jogja, saya tinggal masukkan aja belanja Jogja, dikirim dari kantornya, semuanya free. Baik. Jadi buat selama orang itu mau belajar, selama distributor enterprise itu yang bergabung mau belajar dan mau mengikuti petunjuk atau arahan para seniornya, pastikan akan berhasil, Mbak. Baik, Bapak, ini saya mau tanya nih Pak, ini kita rada nge-flashback dulu pada saat Bapak bergabung, saya yakin pasti ada multi-level lain yang juga nawarin Bapak. Karena di tahun 97-98, ini lagi jaya-jayanya nih Pak, si multi-level ini. Kenapa Bapak memilihnya HDI? Sedangkan ada tawaran multi-level lain. Ibu Maria juga boleh Bu, kalau mau menambahkan, silakan Bapak, Ibu. Kalau ini istri saya bisa jawab, kenapa? Kok nggak milih multi level lain? Ya, silakan Ibu. Ya, mungkin begini ya. Pada saat itu memang Pak Adi ditawarin oleh yang sekarang jadi upline-nya ini untuk ikut bergabung di HDI. Saya waktu itu saya percaya bahwa walaupun saya belum tahu persis tentang HDI, tapi saya percaya bahwa HDI ini bukan multi level main-main, gitu. Tapi sungguh-sungguh bisa menghasilkan di situ. Dan memang betul sampai detik ini kalau Pak Adi masih tetap bergabung di HDI, itu bukan sesuatu yang dia gampang melepaskan gitu aja. Tapi dia percaya bahwa bisnis ini yang bisa menjamin untuk sampai masa tuanya. Bahkan saya tidak temuin di multi level lain. Karena bisnis ini bisa menjadi warisan. Nah itu loh yang luar biasa. Jadi misalnya, ini ngomong jeleknya aja, terjadi sesuatu dengan Pak Adi, ya toh, otomatis bonus saya masuk ke istri saya. Itu saya nggak perlu ngulang dari depan. Nggak perlu ngulang dari awal. Otomatis diwariskan ke saya. Terus kemudian, misalnya terjadi apa-apa dengan saya, diwariskan ke anak. Itu diwariskan ke anak. Nah, itu yang saya pegang luar biasa. Jadi nggak bakal hilang. Tidak terjadi di multi level lain. Baik. Nah, Bapak, Ibu, setelah ini kita akan bahas terkait dengan kalau ada sahabat Sonora yang tertarik mau membeli produk ataupun mau join bersama dengan Pak Adi dan juga HDI, ini harus melalui apa dan harus berkomunikasi dengan siapa. Tapi saya jeda dulu ya Bapak, Ibu, dan juga sahabat Sonora, so stay tune terus di Sonora Hits. Radio Network. Baik sahabat Sonora, inilah segmen barengan sama Pak Adi dan juga Bu Maria. Pak Adi, langsung saja bisa disampaikan kalau ada sahabat Sonora yang tertarik untuk bergabung atau mungkin untuk membeli, ini bisa menghubungi kemana nih Pak Adi? Silakan. Ya, yang pertama karena saya tinggal di Semarang, ya, yang untuk para sahabat Sonora dari Semarang, Anda boleh menghubungi saya. Nomor HP saya 085291918448. Saya ulang ya Bapak. Ya. Sahabat Sonora bisa menghubungi nomor 0852
Silakan Bapak, bisa dilanjutkan. Adi Siswanto itu ada WA-nya. Nggak usah khawatir, nanti siapapun yang menghubungi saya pasti akan tanya, tahu dari mana? Ya, kalau tahu dari rekan kerja saya, pasti saya akan berikan ke partner saya, bukan untuk saya. Itu sudah pasti. Yang kedua, kalau misalnya kata berkenan rekan-rekan yang pas Sahabat Sonora ini mau langsung ke kantornya juga bisa di Semarang. Ada di Jalan Mutiara Marina tadi, Rukan Kafling 3536, Anjas Moro. Itu langsung ke sana, silakan Anda bisa kunjungi kantor di sana. Nah, terus bagi saudara-saudara saya, rekan-rekan saya ada di Jogja dan Purwokerto, karena kebetulan saya salah satu owner dari center di Jogja, karena kami bertiga, saya, mentor saya, dan leader saya, rekan kerja saya, Bapak Muli Dartono, saya dan Dr. Vanuzada, kami bertiga dipercaya dan diberkati Tuhan untuk menjadi pemilik, owner dari Learning Center Jogja dan Stokis Purwokerto. Jadi siapapun yang bergabung silakan kalau di Jogja bisa menghubungi kantor di Jogja di Jalan Hayamuruk nomor 43C Lembuyangan. Baik. Kalau di Purwokerto silakan kunjungi di Jalan Kranji nomor 39. Ya. Tapi nggak usah khawatir karena untuk kantor Purwokerto sekali saya informasikan ke seluruh rekan-rekan di Purwokerto yang dengar di sini karena kebetulan saya selaku ownernya juga, saya memastikan bahwa kepada siapapun yang mendengar untuk kantor Purwokerto tahun depan kami sudah komitmen menyepakati keputusan bersama, kami akan bertransformasi ke Learning Center untuk Purwokerto. Ya, jadi tunggu aja nanti tahun depan. Ya, itu yang bisa saya sharing pada Anda. Bagi rekan-rekan yang berada di luar Semarang, Jogja, Purwokerto, Anda bisa menghubungi teman-teman Anda yang ajak acara ini, ya. Baik. Atau Anda buka website aja, www.hadiindonesia.com atau www.hadistore.com. Anda bisa buka di sana, ya. Silakan kalau mau bergabung gimana caranya, silakan. Itu aja. Silakan Mbak Anin. Baik, jadi sahabat Sonora, kalau memang Anda tertarik, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp 0852 9191 8448 dengan Pak Adi Siswanto. Bapak, boleh diceritakan juga nih atau boleh disampaikan ke sahabat Sonora dari tahun 97 Bapak bergabung sampai dengan sekarang 2020. Mimpi apa yang sudah berhasil Bapak capai berkat bergabung dengan HDI ini? Silakan Bapak. Sudah banyak Mbak. Yang pernah kan income ya, nggak terbatas ya. Karena di multi level tadi istri kan akan bisa diwariskan, itu salah satu yang benar. Jadi income nggak terbatas, berapapun kita saya dapatkan. Terus jalan-jalan ke luar negeri sudah saya nikmati setiap tahun Mbak. Ya. Terus penghargaan seperti ini ya. Ini ada di belakang saya. Ini semua trofi-trofi ini, plakat-plakat ini semua saya dapatkan karena kerja saya di HDI. Dari tahun 97 sampai sekarang, ya, royalti setiap tahun, terus jalan luar negeri, bahkan saya bisa menyekolahkan karena saat ini kan sekolah saya nggak tinggi. Iya. Bersyukur bisa mengkuliahkan, memberi anak saya sampai sarjana. Terus saya juga bersyukur bisa membantu memberikan anak saya pernikahannya sampai pernikahan dan cucu juga, itu semua kemurahan Tuhan, itu semua saya dapatkan dari hati. Itu aja. Dan impian saya berikutnya, mungkin kalau bicara impian saya mungkin sudah ya untuk pribadi cukup ya, tapi masih ada sih. Cuman kan saya lebih berpikir bagaimana saya akan membantu rekan-rekan saya, grup saya, donen saya untuk minimal mereka bisa mencapai impiannya, ya kan? Ya, kalau mereka bisa mendapatkan impiannya kan itu salah satu kebanggaan bagi saya. Baik. Baik Bapak, berarti tidak hanya memikirkan diri sendiri saja sebagai upline, tapi downline-nya juga dipikirkan gitu ya, bagaimana bisa meraih penghasilan, mendapatkan penghasilan yang sama seperti Bapak. Boleh dikasih statement Pak Adi dan juga Bu Maria di akhir perbincangan kita di siang hari ini, silakan. Aku. Baik, sebagai yang terakhir dari penghujung acara ini, saya cuma mengatakan kepada sahabat Sonora dimanapun kita berada. Di negara, mungkin Mbak Anin juga tahu ya, pemerintah mencanangkan iman, aman, imun. Betul ya? Iya, betul. Iman, aman, imun. Di HDI, izinkan saya juga bersama rekan-rekan mentor-mentor saya juga, rekan kerja saya,
saya memberikan kepada rekan-rekan semua 3I. Apa itu? Iman, imun, dan income. Baik. Ya, iman, imun, income. Iman kita semua tahu, tetap kita berdoa pada Yang Kuasa. Jangan menyerah, jangan down, jangan stres dengan keadaan ini. Tetap minta perlindungan supaya tetap sehat. Kenapa? Karena kalau kita semua sehat, otomatis bisa bekerja dengan enak. Betul, Mbak? Betul. Kalau kita sakit nggak bisa bekerja. Iya, Iman betul. yang kuat. Terimun. Jagalah imunitas tubuh dengan cara 3M pemerintah juga. Menggunakan masker jangan lupa, ya kan? Terus mencuci tangan, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Terus makan makanan bergizi. Kalau bisa minum makanan sehat, suplemen, khususnya HDI. Silakan bisa konsumsi kalau mau, ya kan? Silakan. Tapi kalau sekarang ini butuh sekali untuk vitamin-vitamin, itu iman dan imun. Yang ketiga, income. Saat ini kita butuh namanya memperbaiki income. Kenapa? Kebutuhan nggak bisa dibuang. Biaya listrik tetap bayar, makan tetap keluar kan, tagihan tetap jalan kan Mbak. Nggak ada saat pandemi tagihan dinolkan, nggak ada. Yeah. Pendapatan kita, bagaimana kita fokus dengan solusinya. Ingat, bukan fokus masalahnya, tapi fokus dengan solusinya. Ingat itu. Nah, solusinya bagaimana? Kalau Anda masih punya pendapatan, silakan kontak kami DHDI, kami siap untuk membantu mendapatkan penghasilan tambahan dulu awalnya. Atau Anda silakan kontak ke teman Anda yang ngajak acara ini untuk meningkatkan, memperbaiki income kita. Solusinya di situ, bergabunglah bersama HDI. Kami siap. Makanya saya katakan ini tidak ada kata terlambat. Tahun depan 2021 kita bisa bersama-sama mendapatkan pendapatan dari HDI. Baik. Kenapa? Karena HDI memiliki moto ke depan, Harvest Festival 2021. Jadi saya kata, it's never too late to create our best life. Tidak ada kata terlambat. Tinggal mau nggak, it's now or never. Yes, Itu aja. betul Sekian dari sekali. saya. Baik, terima Selamat kasih Pak Adi Siswanto Yusuf, owner of Center Yogyakarta dan Stokis Purwokerto, dan juga Ibu Maria Inawati Haksomo, eksekutif Crown HDI. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung memberikan informasi kepada sahabat Sonora di siang hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan untuk Anda sahabat Sonora, terima kasih Anda sudah menyimak 1 jam perbincangan dengan PT Harmoni Dynamic Indonesia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Sonora FM Semarang. Hanindia pamit and bye-bye. Part of KG Radio Network.